hari Minggu adik-adik semua. Kakak dan Bunda senang sekali dapat bertemu dengan adik-adik walaupun melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik dapat dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kakak dan Bunda mengajak adik-adik untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgas hari ini ada Bunda Ina, ada Kak Marfi, dan Kak Elo. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah IMPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Sebelum memuji dan memuliakan Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ceria dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah IMPA kami. Kiranya Tuhan akan memberkati dari awal hingga akhir ibadah kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 141, bait pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, kita akan siapkan apakah? Siapkan hati kita, pikiran kita, serta kita memohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tutup mata dan lipat tangan. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan segera mendengarkan firman-Mu. Kiranya sertai kakak bunda kami yang akan melayani kami untuk bercerita pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita boleh merayakan hari Pentakosta. Nah adik-adik, hari Pentakosta itu dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus. Sesuai dengan judul pembelajaran kita pada hari ini, yaitu turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik semua, apakah sudah siap dengan Alkitabnya? Silakan dibuka ya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 yang akan dibacakan oleh teman kita Ben Artioka Argolan dari Ranting Immanuel. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1-12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum,
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menempelkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka yang keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah Paskah dan hari Minggu ke-7 sesudah Paskah. Ceritanya berawal ketika Rasul Paulus mengunjungi Efesus. Efesus adalah kota pelabuhan yang besar dan ramai penduduknya yang bermacam-macam bangsa, di antaranya Yahudi dan Yunani. Ketika Rasul Paulus sampai di Efesus, didapatinya jemaat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus bertanya, "Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika menjadi umat yang percaya?" Tapi mereka menjawab, Belum, bahkan kami belum pernah mendengar adanya Roh Kudus. Rasul Paulus melanjutkan, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus kalau baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan memberikan diri mereka untuk dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka pun mau percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus menopangkan tangannya di atas mereka dan memberi berkat, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mereka diberikan kurnia sehingga bisa bicara dengan bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka ada 12, tepat seperti janji Tuhan Yesus ketika akan naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Adik-adik bisa baca ya. Akhirnya banyak orang di Efesus yang mau percaya Tuhan Yesus dan perkabaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tetapi banyak juga yang tidak mau percaya dan mengumpat, sehingga Rasul Paulus memisahkan murid-muridnya dari mereka dan mengajar muridnya setiap hari di ruang kuliah Tiranus. Rasul Paulus banyak membuat mujizat-mujizat yang luar biasa loh adik-adik. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Rasul Paulus dan meletakkannya ke atas orang-orang sakit, maka lenyaplah sakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk buka 1 Korintus 12 ayat 1-11. Di sini tertulis bahwa kuasa Roh Kudus yang memang bermacam-macam. Ada berkata-kata hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan, mujizat, bernubuat, kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Nah, adik-adik, hal yang harus kita lakukan di hari Pentakosta ini adalah menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, membuka diri untuk dibaptis, dan menerima Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita,
maka kita dimampukan untuk mengembangkan diri dan memuliakan Tuhan, serta berani memberitakan Injil ke teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cara adik-adik untuk memberitakan Injil adalah hormat dan taat kepada orang tua, mengasihi teman tanpa perbedaan, sopan dan tidak bicara kasar, rajin ikut IMPA dan ibadah-ibadah PA yang lainnya, serta suka menolong yang kesusahan dan menderita. Nah, itu dia contoh-contoh yang bisa adik-adik lakukan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa loh mendoakan kakak, bunda, yanda, pendeta, diaken, serta penatua agar mereka bisa memberitakan Injil ke seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Nah, kakak juga mau nunjukin gambar ini nih. Ini adalah logo yang dipakai oleh GPIB di Hari Pentakosta. Ini adalah gambar lidah-lidah api dan burung merpati yang menandakan pencurahan Roh Kudus pada Hari Pentakosta. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Kak Putri punya tugas dan aktivitas yang harus adik-adik kerjakan di rumah ya. Yang pertama, Kak Putri meminta adik-adik untuk menghafal ayat dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan yang kedua adalah adik-adik menggambar lidah api ini di rumah. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna. Dan di dalam lidah api ini adik-adik menuliskan karunia Roh Kudus apa saja yang sudah adik-adik terima dari Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak dan bunda. Ada tugas dan aktivitas yang harus dikerjakan oleh adik-adik di rumah. Dan adik-adik ingat ya, suruh papa mamanya minta tolong untuk membantu mengerjakan tugas yang dikasih oleh kakak dan bunda. Ya. Nah, adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 112 baitnya yang kedua. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ina. Terima kasih, Kak. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan bagi kehidupan beriman kami. Khususnya bagi anak-anak layan kami, mereka boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia pada Tuhan, dan mampukan mereka untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai wujud dari pemberitaan Injil. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan kami kemampuan, keamanan, dan situasi perdamaian. Begitu juga dengan gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini, kiranya Engkau memberkati dan semua umat Tuhan yang percaya kepadamu, Tuhan selalu kuatkan untuk setia dalam iman mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuh, dan serta memberikan jalan keluar. Bapa, berkatilah juga setiap keluarga kami, pelihara dan lindungi selalu dengan kasih-Mu. Begitu juga dengan kakak bunda, tim multimedia dan pemain musik, Tuhan berkati sehingga apapun yang dilakukan hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik, persembahan yang adik-adik sudah berikan, nanti bisa minta tolong sama papa atau mama kalian untuk dibawakan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat yang akan dibawakan oleh Kak Marvi. Adik-adik, tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami surga, terima kasih Tuhan kami sudah memberikan persembahan pada hari ini. Semoga persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan sehingga anak-anak kami tetap selalu setia padamu dari hari seterusnya dan selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Adik-adik terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kita hitung
Bersama-sama ya kakak ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Pentakosta adik-adik.